Pagi hari ini, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan sama-sama diberkati Tuhan. Saya percaya setiap kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Hidup dalam penyertaan Tuhan. Tidak ada satupun anak Tuhan yang tidak dipelihara Tuhan. Setiap kita adalah hidup dipelihara, dijamin, dan diberkati Tuhan. Keturunan orang benar tidak akan meminta-minta, tapi keturunan orang benar akan diberkati. Saya dan saudara, bukan hanya kita orang tua, bukan hanya orang tua saja yang diberkati Tuhan, tapi anak cucu kita akan diberkati Tuhan. Keturunan orang benar akan diberkati. Keturunan orang benar tidak akan meminta-minta roti, tapi keturunan orang benar akan menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang mendisiplinkan diri, saudara. Ya, kita perlu mendisiplinkan diri kita. Hidup kita harus disiplin. Kita tidak bisa ya hidup seenaknya, hidup semau gue, ya. Kita tidak bisa seperti itu. Di akhir zaman ini, biar di dalam waktu hidup yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita ini, kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita, kita mau mendisiplinkan diri, kita mendisiplinkan hidup kita. Kita akan lihat di dalam Yesaya 50 ayat yang keempat sampai yang ke-11. Saya akan bacakan pelan-pelan untuk saudara supaya mengerti bagaimana ini ya, mendisiplinkan diri itu seperti apa. Ya, perikopnya di dalam firman Tuhan di dalam Yesaya 50 ayat yang keempat sampai yang ke-11 ini perikopnya adalah ketaatan hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan. Saya dan saudara hamba Tuhan. Amin. Saya dan saudara ini anak-anak Tuhan. Mendisiplinkan diri adalah ketaatan hamba Tuhan. Kita akan sama-sama baca. Ayat yang keempat. Dimulai dari ayat yang keempat sampai yang ke-11. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seorang murid, Tuhan memberi lidah kita itu seorang murid. Artinya apa? Orang yang mendisiplinkan dirinya bisa mengekang lidahnya. Supaya apa? Perkataannya memberi semangat. Saya dan saudara ini murid-murid Tuhan, amin. Saya dan saudara ini hamba Tuhan. Perkataan kita harus menjadi perkataan yang membangun. Perkataan kita harus memberi semangat. Jangan justru lewat perkataan kita membuat orang itu down. Jangan lewat perkataan kita justru membuat semangat orang itu sirnya. Ya, jangan mematahkan semangat orang lain. Tapi biarlah lewat perkataan kita, kita bisa memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Kita harus memberi masukan, kita harus memberi support. Biar lewat perkataan kita ada power yang keluar, sehingga orang yang lemah, yang letih lesu, yang berbeban berat, mereka memiliki semangat yang baru. Yang kedua, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Seorang murid, seorang hamba Tuhan harus suka mendengar firman. Amin. Saya dan saudara suka mendengar firman. Mendisiplinkan diri ini bicara tentang mempertajam pendengaran kita. Kita harus peka akan suara Tuhan. Jangan hanya kita peka akan suara manusia. Oh, kita diomongin orang, kita difitnah orang. Kita hanya dengar suara manusia yang membuat hati kita sakit, yang membuat kita itu tersinggung. Kita jarang sekali mempertajam pendengaran kita seperti seorang murid. Setiap pagi Tuhan itu mempertajam pendengaran kita, supaya kita itu seperti murid yang mau mendengar gurunya. Tuhanlah yang telah membuka telingaku. Tuhan yang telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Tuhan sebenarnya sudah membuka telinga kita. Untuk apa? Untuk mendengar firman Tuhan. Tapi yang sering kali kita lakukan adalah kita yang memberontak. Kita tidak mau dengar, betul tidak? Tuhan sudah membuka telinga kita, tapi sering kali yang dilakukan oleh manusia adalah memberontak dan berpaling ke belakang. Kita tidak mau dengar, kita hanya mau dengar yang enak aja. Oh, hidup diberkati, hidup di dalam masa kemurahan, kasih anugerah. Oh, kalau yang enak kita ambil, yang tidak enak kita tidak mau lakukan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan telah membuka telinga kita. Kita ini bukan anak-anak terus. Kita tidak harus minum susu terus, amin. Kita itu orang-orang rohani, orang-orang Kristen yang rohaninya sudah dewasa. Kita sudah waktunya makanan-makanan yang keras. Kita tidak seterusnya minum susu, saudara. Kita bukan bayi-bayi rohani, tapi kita adalah orang-orang rohani yang dewasa rohaninya. Imannya bertumbuh, sehingga kita bisa memakan makanan yang keras. Jangan memberontak kalau ada firman Tuhan yang pedas. Ada firman Tuhan yang keras, ada firman Tuhan yang mungkin menampar hidup kita, menegur, karena kebenaran firman Tuhan hanya untuk itu. Kebenaran firman Tuhan, firman ini untuk menegur, untuk menyatakan kesalahan. Jadi kalau kita merasa tertuduh oleh firman Tuhan, kita diingatkan, kita ditegur oleh firman Tuhan, buka telinga, dengar, jangan memberontak, jangan berpaling ke belakang. Bahaya, saudara, kalau kita berpaling. Bahaya. Ayat yang ke-6. Aku memberi pangkuanku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut jenggotku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau kasih tahu. Di dalam Yesaya 50 ayat yang ke-6 ini menjelaskan bahwa seorang yang taat sebagai hamba Tuhan dan mendisiplinkan dirinya, dia tidak memusingkan atas hidupnya. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Meskipun aku memberi pangkuan kepada orang lain, orang yang memukul aku, artinya apa? Meskipun hidupnya dicurangi, meskipun hidupnya itu dibenci oleh orang, ya, kita kan orang Kristen tidak disukai orang. Kita nyanyi-nyanyi diolok, betul tidak? Kita ibadah, kita diolok-olokin, kita dikata-katain. Dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut jenggotku. Justru kita memberikan apa yang kita masih memberkati mereka. Orang yang mencibir kita, kita tetap berkati mereka. Inilah seorang yang mau mendisiplinkan diri. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Seorang murid yang mendisiplinkan diri, tidak memusingkan dirinya, tidak menganggap dirinya oh saya harga diri ini, harga diri saya. Tidak. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika dinodai dan diludahi. Ayat yang ke-7, saudara, jangan khawatir. Ikut Tuhan itu memang tidak mudah. Ingat, ikut Tuhan itu memang sakit, saudaraku. Tapi ingat, di ayat yang ke-7 kita akan baca. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Kamu tidak berjuang sendiri, saya tidak berjuang sendiri. Ketika ada orang yang memukul kita, ketika orang mencabut jenggot kita, saat orang menodai kita dan meludahi kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Di ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak dapat dinodai. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, manusia boleh merencanakan noda atas hidup kita. Manusia bisa melempar kutuk atas hidup kita. Manusia mungkin bisa meludahi hidup kita, membuat kita malu. Tapi saat kita percaya kepada Tuhan, saat kita berjalan dengan Tuhan, tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak dapat kena noda. Orang boleh melempar kutuk. Orang boleh melempar yang namanya fitnah. Orang boleh berusaha untuk membuat kita malu, tapi kita tidak kena noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Anak-anak Tuhan tidak pernah dipermalukan. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mendisiplinkan dirinya,
memiliki ketaatan di dalam Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukan. Bahwa aku tidak akan mendapat malu. Ini jelas. Firman Tuhan jelas. Tuhan Allah akan menolong aku. Ayat yang ke-8. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapa yang membenarkan kita, saudara? Dunia mungkin mempersalahkan hidup kita, ya, tapi yang membenarkan kita itu Tuhan. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Tuhan tidak jauh, Tuhan dekat dengan kita. Dia yang menyatakan kita benar. Kita ini bukan bersalah. Karena apa? Dosa kita, segala dosa kutuk yang ada di dalam hidup kita, kegelapan, belenggu dosa sudah dipatahkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Orang yang percaya dan mengenal Tuhan, dia hidup baru oleh kebangkitannya. Dan oleh kebangkitan Tuhan Yesus, kita dilahirkan kembali. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Siapa yang berani membantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah yang melawan perkaraku? Berilah ia mendekat kepadaku. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, artinya apa? Orang-orang yang hidup dengan Tuhan adalah orang-orang yang di dalam keamanan. Dijamin keamanannya, dijamin keselamatannya. Ayat yang ke-9, sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Ayat yang ke-7 tadi dikatakan Tuhan Allah menolong aku. Ayat yang ke-9 ditambah lagi sesungguhnya. Tadi Tuhan tak pernah berdosa. Tuhan akan menolong saya dan saudara. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Manusia ngomong, "Oh, Tuhan kok mati di kayu salib? Manusia kok menjadi Tuhan?" Siapa yang berani menyatakan kita bersalah? Yang membenarkan hidup kita itu Yesus. Dia yang menyatakan dirinya, dia yang menolong saya dan saudara, dan dia yang mati, dia bangkit untuk saya dan saudara. Hidup kita menjadi hidup yang baru. Tuhan Allah menolong aku. Siapa yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Orang yang berusaha membenci saudara akan semakin buruk keadaannya. Anak-anak Tuhan itu dipelihara Tuhan. Hati-hati saudaraku ya. Orang-orang yang diurapi Tuhan itu dipelihara Tuhan, dijaga. Kalau kita tidak bisa menghargai orang-orang yang diurapi Tuhan, berbahaya. Jangan sampai kita kutuki gembala. Jangan sampai kita itu membicarakan hal-hal yang buruk pendeta, ya. Mereka diurapi Tuhan. Kita harus jaga, ya. Mereka itu orang yang diurapi Tuhan. Apalagi saya dan saudara, kita juga hamba-hamba Tuhan. Kita itu dilindungi Tuhan. Orang-orang yang merencanakan hal-hal yang buruk, orang-orang yang ingin mencurangi kita, keadaan mereka akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Bukan kita yang membalas, tapi Tuhan yang membalas. Siapa yang di antara kamu yang takut akan Tuhan dan mendengar suara hambanya? Saudara sedang mendengar suara hamba Tuhan, amin. Saya hamba Tuhan, saudara hamba Tuhan. Setiap kita yang memberitakan firman Tuhan adalah hamba Tuhan. Dan siapa yang mendengarkan suara hambanya, jika ia hidup di dalam kegelapan dan tidak ada cahaya yang bersinar baginya, perhatikan ini, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan. Saat kita hidup di dalam kegelapan, di dalam dunia ini, kita penuh banyak yang namanya kedagingan ini, banyak kurangnya saudara. Hidup di dalam kegelapan di dalam dunia ini. Tapi kalau kita percaya akan nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya, harus bersandar kepada Allahnya. Kita hidup di dunia ini banyak kegelapan saudara, dipenuhi dengan kegelapan. Tapi kita orang-orang yang mengandalkan Tuhan harus bersandar kepada Allah. Jangan berjalan sendiri. Ayat yang terakhir 11. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, orang-orang yang berusaha untuk menyerang kita, masuklah ke dalam nyala api itu.
Dan di tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang oleh tangan Allah, tangan kula, tangan Tuhan, hal itu akan terjadi atasmu. Orang yang merencanakan yang jahat kepada kita tidak akan terjadi, tapi justru terjadi atas orang itu sendiri. Karena apa? Tanganku lah yang akan, hal itu akan terjadi atasmu oleh tangan Tuhan. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Orang yang merencanakan yang jahat akan berbaring di tempat siksaan. Gak usah kita yang balas. Amin. Seorang murid, seorang yang taat, seorang yang senantiasa mau mendisiplinkan diri, dipelihara Tuhan, dijamin keselamatannya. Kita akan masuk di dalam lebih dalam lagi masalah hal ini ya. Hidup kita harus taat seperti seorang murid. Kata murid disebut pula adalah anak didik. Murid itu anak didik, pelajar atau pengikut. Biasanya disebut anak atau orang yang berkomitmen kepada orang yang berotoritas. Betul ya? Sementara istilah murid yang tertulis di dalam kitab-kitab Injil umumnya merujuk kepada para pengikut Kristus. Murid itu pengikut Kristus. Kalau secara dunia itu anak didik, siswa pelajar, pengikut, ya. Biasanya orang-orang yang berkomitmen kepada orang yang berotoritas. Itu murid secara dunia. Tapi secara di dalam kitab-kitab Injil umumnya merujuk kepada para pengikut Kristus, murid-murid Tuhan. Dan merupakan sebutan yang umum bagi mereka yang di dalam gereja mula-mula yang disebut adalah orang percaya. Yang namanya murid berarti tidak luput dari proses pembelajaran. Ini yang harus kita tahu. Kalau saya dan saudara, kita ini murid, kita tidak bisa luput dari proses pembelajaran. Kita akan terus ikut belajar, terus diajar oleh Tuhan. Ada proses pembelajaran setiap harinya. Hatimu akan diajar Tuhan untuk selalu tabah. Hatimu akan diajar Tuhan untuk selalu kuat. Ada proses pembelajaran. Kalau engkau mudah marah-marah, mudah tersinggung, engkau akan diproses itu. Karena kita itu seorang murid, ada proses pembelajaran. Dan setelah kita lulus dari proses pembelajaran itu, kita akan naik level. Amin. Sebab tugas utamanya adalah belajar. Tugas kita ini belajar di dalam dunia ini, saudara. Proses pembelajaran akan terjadi apabila seorang murid punya kesediaan untuk diajar. Kembali lagi kepada kita. Kamu mau tidak diajar? Kamu mau tidak dilatih? Proses pembelajaran akan terjadi apabila seorang murid punya kesediaan untuk diajar. Kalau kita mengaku murid Tuhan, ya, kita sebagai pengikut Kristus, kita tidak mau diajar, berarti kita itu bukan murid. Kita harus siap dilatih. Kita harus siap dibimbing oleh guru kita. Melalui apa? Melalui firman-Nya, saudara. Kita harus diproses. Dalam proses pembelajaran ini harus ada kesediaan. Kalau hatimu diajar oleh Tuhan, berikan hatimu. Kalau pikiranmu sedang dilatih oleh Tuhan, berikan pikiranmu. Kalau hidupmu sedang dipimpin Tuhan, mau ada kesediaan untuk dibimbing oleh Tuhan melalui firman-Nya. Orang percaya bisa bertumbuh menjadi seorang murid Kristus yang sejati apabila ia mau mendisiplinkan diri untuk belajar kepada Kristus. Jadi kalau orang percaya tidak bisa bertumbuh dalam imannya, dia menjadi murid yang tidak mau belajar atau tidak mau disiplin, tidak mau diajar, tidak mau belajar kepada Kristus. Kita bukan murid, kita hanya pengikut. Dan semakin kita mau mendisiplinkan diri untuk dilatih, diajar, dan dibimbingnya, semakin mudah pula Tuhan membentuk kita sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kita mau rencana Tuhan terjadi atas hidup kita?
Kita mau apa yang Tuhan rancangkan terjadi dalam hidup kita? Nurut, saudara. Kita mau dilatih, kita mau diajar, kita mau dibimbing oleh Tuhan, supaya Tuhan mudah membentuk kita. Jangan memberontak dalam hal membangun kebiasaan-kebiasaan yang baru, mulai dari cara pikir kita, tutur kata kita, perilaku kita, dari kebiasaan-kebiasaan yang baru. Mendisiplinkan diri lewat perkataan yang biasanya keluar kata-kata jorok, ya, yang biasa keluar dengan mudahnya kata-kata kotor. Mulai ditahan, ya, mulai disiplin perkataannya. Kebiasaan-kebiasaan baru, mulai dengan pikiran, biasanya pikiran-pikirannya jahat, ya, punya rencana-rencana yang kotor. Mulai, ya, mulai sedikit demi sedikit didisiplinkan pikirannya. Perilaku, kebiasaan-kebiasaan berperilaku yang tidak baik, sedikit demi sedikit harus didisiplinkan. Kita mau disiplin diri secara pribadi dengan Tuhan melalui saat teduh. Seperti saat ini, saudaraku, saudara sedang didisiplinkan. Saya juga sedang didisiplinkan oleh Tuhan. Amin. Melalui saat teduh, melalui ibadah, melalui pembacaan firman, melalui pujian, melalui kita itu mendengar firman Tuhan, kita sedang mendisiplinkan hidup kita secara pribadi. Kembali lagi kepada saudara, kepada saya, kita mau tidak diajar, kita mau tidak ditegur. Kembali lagi kepada kita mau tidak dilatih, kita mau tidak dipimpin. Kembali lagi, saudara, percuma saudara mau ibadah saat teduh, percuma saudara mau membaca firman, percuma saudara mau mendengar firman, tapi tidak mau dilatih. Hanya membaca, hanya sebagai pendengar, itu percuma, saudara. Iman tanpa perbuatan itu mati. Kalau kita terima firman hari ini, kita mau dilatih. Oh, saya mau dilatih, saya mau dibimbing, saya mau diajar oleh Tuhan. Karena kita harus sadar, kita ini murid, saudara. Amin. Saya dan saudara ini murid. Saya dan saudara ini pengikut Kristus. Membaca dan merenungkan firman-Nya setiap hari, serta mendisiplinkan diri melalui ibadah atau persekutuan. Pagi hari ini kita mengadakan persekutuan saat teduh. Kita mau mendisiplinkan hidup kita. Pikiran kita harus kita disiplinkan. Tidak boleh pikiran-pikiran jahat keluar. Amin. Melalui ibadah, melalui setiap firman yang dibawakan, yang kita bacakan, pikiran kita mulai didisiplinkan. Perkataan kita mulai didisiplinkan. Sedikit demi sedikit ada perubahan lebih baik lagi. Karakter, saudara, tidak bisa langsung bim salah bim ala kata bra langsung berubah. Tidak bisa. Tidak bisa. Orang yang biasa pikirannya jahat tidak bisa seketika menjadi baik. Tidak bisa. Orang yang biasa kata-katanya jorok, kata-katanya itu tidak membangun, langsung berubah 190 derajat. Tidak bisa. Harus sedikit demi sedikit berubah lebih lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Karena watak atau karakter itu seperti batu karang, saudara. Sulit sekali dirubah, betul ya? Betul enggak, saudara? Ada yang bisa merubah karakter suaminya? Istri-istri? Istri bisa merubah karakter suami? Enggak bisa. Suami juga tidak bisa merubah karakter istri. Anak-anak juga begitu. Kita tidak bisa merubah watak atau karakter mereka. Kalau sudah terbentuk karakter yang keras, akan sulit dirubah. Caranya bagaimana? Dengan firman Tuhan. Mau diajar, kita berserah diri, ya. Mau diajar, mau mendisiplinkan diri, kembali kepada kita. Kuncinya firman Tuhan. Kuncinya adalah ibadah, kuncinya adalah saat teduh, kuncinya adalah mendengar firman. Tapi kembali lagi kepada kita, kita mau tidak dilatih, kita mau tidak diajar, kita mau tidak dibimbing. Kita ini seorang murid, bukan mau-maunya saya, bukan kehendak saya, tapi mau-maunya guru kita. Amin. Pada waktu kita sekolah dulu, ya,
Karena saya kan pernah sekolah, saudara. Saudara juga pernah sekolah. Sebagai murid, ya, di sebuah sekolah, kita diajar oleh guru kita. Kita harus nurut kepada guru, betul enggak? Harus mau diajar. Kalau enggak mau diajar, disuruh pulang, saudara. Kalau kita enggak mau diajar, kita akan disuruh pulang. Coba kalau seorang murid rame, ya, bicara sendiri saat diajarkan, saat dijelaskan, terus kita ngomong sendiri, kita mengganggu yang lain, dihukum pasti dihukum, disuruh keluar. Karena apa? Karena mengganggu. Begitu juga saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saat kita mengiring Kristus dalam hidup ini, kita harus mau dilatih, kita mau diajar, dan kita mau dibimbing. Bukan mau-maunya saya, tapi mau-maunya guru kita. Siapa itu? Yesus Kristus. Melalui firman-Nya, melalui hamba-Nya, melalui ibadah, melalui saat teduh, saat kita membaca firman, kita sedang didisiplinkan hidup kita. Kembali, kita mau enggak? 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saat kita percaya Tuhan, saat kita ambil komitmen, bukan sekedar Kristen loh ya, bukan sekedar saya sudah dibaptis, saya sudah menjadi pengikut Kristus, bukan sekedar ke gereja. Di sini dalam arti siapa yang ada di dalam Kristus. Artinya apa? Yesus itu ada di dalam kita. Kita ada di dalam Dia. Jikalau firmanku tinggal di dalam kamu dan kamu di dalam aku, minta apa saja. Firman Tuhan katakan, bukan sekedar Kristen, bukan sekedar beribadah, tapi betul-betul ada di dalam Kristus. Hidupmu itu di dalam Tuhan. Dia menjadi ciptaan baru, bukan manusia lama. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Orang-orang yang ada di dalam Kristus, bukan sekedar Kristen, hidupnya pasti baru, pasti berubah. Coba lihat ya, ada orang yang langsung berubah menjadi baik, pasti hidupnya itu hidup baru, mengenal Tuhan dan ada Kristus di dalamnya. Loh, Bapak ini loh ya, dulunya enggak seperti ini, sekarang kok seperti ini ya. Wajahnya itu murah senyum, kok berbeda sekali ya. Ibu ini loh kok sekarang kok seperti ini ya, kok berbeda. Itu berarti ada di dalam Kristus. Orang yang enggak ada di dalam Kristus bukan ciptaan baru, tapi ciptaan lama. Dengan kata lain, kita berkomitmen untuk meninggalkan cara hidup lama dan sebagai manusia yang baru di dalam Kristus. Saya ulangi lagi, kita harus mengambil komitmen untuk meninggalkan cara hidup yang lama. Terima kasih El Noel, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Berkat-berkat berkelimpahan dikembalikan oleh berkat Tuhan. Terima kasih KL. Tuhan Yesus mengembalikan berkat. Dengan kata lain, kita harus berkomitmen untuk meninggalkan cara hidup lama. Mungkin hidup lamamu suka ngatain orang. Mungkin cara hidup lamamu engkau suka melakukan hal-hal yang tidak baik. Kata-katamu jorok, kata-katamu kotor. Tapi ketika engkau mengenal Tuhan dan mengambil pribadi Yesus untuk masuk dalam hidupmu, dan kamu masuk dalam hidup Yesus, yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Harus mengenakan manusia baru, jangan tetap manusia yang lama, saudara. Kalau kita mengaku Kristen, harus pakai manusia yang baru, gak bisa pakai manusia yang lama. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18 dikatakan, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ini perhatikan saudara. Saya dan saudara, seorang murid, pengikut Kristus, kita semua orang-orang percaya loh ya. Bukan sekedar Kristen, bukan sekedar ke gereja. Ya, semua orang percaya. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubungi.
Jangan pakai topeng. Banyak orang Kristen itu pakai topeng. Di gereja baik, di gereja, oh haleluya, Maranatha, glory bagi sang raja. Tapi di luar gereja, bangsat loh. Ini tidak boleh, saudara. Di gereja kita shalom, ramah, tapi di luar kita kata-katai orang. Oh, kata-kata hewan. 2 Korintus 3 ayat ke-18. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Kemuliaan Tuhan itu harus tercermin dalam hidup kita, di wajah kita. Orang lain harus melihat kita itu seperti melihat Yesus. Dengan muka yang tak terselubungi. Jangan pakai topeng yang lain. Jangan pakai topeng dunia ini. Jangan pakai topeng hartamu, jabatanmu. Jangan pakai itu. Pakai nama Tuhan, pakai kemuliaan Tuhan. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Kak Diana, orang lain akan lihat engkau seperti melihat Yesus. Kak Christine, orang lain akan melihat, oh Kak Christine sekarang berbeda ya dengan yang dulu. Sekarang penuh dengan kemuliaan, wajahnya bersinar. Kenapa? Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, bukan dari dunia ini. Oh, Pak Kris sekarang berbeda ya wajahnya, bersinar. Kenapa? Karena kemuliaannya itu datangnya dari Tuhan, bukan dari dunia ini, yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Ada karakter Kristus. Jadi kalau marah-marahnya seperti apa? Marah-marahnya seperti iblis atau marah-marahnya seperti Tuhan Yesus? Ini pertanyaannya, saudara. Saat kita mencerminkan kemuliaan Tuhan, bisakah kita marah-marah? Bisakah kita membalas kejahatan dengan kejahatan? Bisakah kita membalas caci maki dengan caci maki? Memang berat ya saudaraku ya. Mengikut Tuhan itu tidak mudah. Perlu yang namanya menyalibkan daging ini perlu. Kita harus sangkal diri kita ini. Dan pikul salib itu sangat sengsara sekali. Itu tidak mudah, saudara. Menjadi murid, pengikut Kristus, itu tidak mudah. Di dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita dicurangi, enaknya bagaimana? Oh, enaknya dilabrak, Pak. Kalau kita diomongin orang yang tidak baik, enaknya bagaimana? Dunia mengatakan, oh balas. Kita datangi dia, kita labrak dia. Itu kata dunia. Tapi kata Tuhan, kamu harus mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubungi oleh apapun. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Gak bisa membalas kejahatan dengan kejahatan. Gak bisa membalas caci maki dengan caci maki. Kita harus membalas kejahatan dengan kasih. Kebiasaan hidup baru tidak akan terbentuk jika dipaksakan oleh pihak lain. Ya, seperti saya termasuk. Saya ulangi ya, kebiasaan hidup baru, kalau saudara mau hidup baru, kalau mau saudara hidup, mau didisiplinkan oleh Tuhan, tidak bisa terbentuk jika dipaksa oleh pihak lain, termasuk Bapak Gembala, termasuk oleh hamba Tuhan, oleh pembaca firman. Tidak bisa dipaksa. Kembali kepada saudara lagi, kembali kepada diri kita kembali. Apakah kita mau dibentuk? Apakah kita mau didisiplinkan? Apakah kita mau diajar, dibimbing? Kembali kepada kita. Tapi pihak kita sendirilah yang harus membangun komitmen itu. Merelakan diri untuk didisiplinkan oleh Tuhan. Bukan pendeta, bukan hamba Tuhan. Mendengar suaranya, mematuhi perintahnya, mempraktekkan ajarannya, dan meneladani hidupnya. Itu dari pribadi kita pagi hari ini, saudara. Bangun komitmenmu sendiri. Janji sama Tuhan. Bukan janji sama saya, bukan janji kepada Bapak Pendeta, bukan. Tapi janji dengan dirimu sendiri.
Saya mau komitmen Tuhan, mengiring Tuhan, pikul salib, sangkal diri. Memang tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Saat Tuhan Yesus adalah guru agung kita. Karena itu relakan dirimu diajar. Relakan dirimu diajar. Relakan dirimu didisiplinkan olehnya. Pada saat, saudaraku ya, kalau saya boleh, saya tutup dengan kesaksian ya. Saya tutup dengan kesaksian. Pada saat saya itu mengingatkan seseorang, orang itu orang terdekat dengan saya. Dia pernah ngomong pada saat sakit, nanti kalau saya sembuh, ajari saya ya Pak, untuk saya dekat dengan Tuhan. Bantu saya untuk saya melayani Tuhan. Saat sakit, saudara, saat sakit. Bantu saya ya, untuk saya itu mau cinta Tuhan, mau melayani Tuhan. Bantu saya, oh ya, ya Pak, nanti kita melayani sama-sama ya. Kita mau melayani Tuhan, kita mau bertumbuh sama-sama dengan Tuhan. Kita mau bangkit. Akhirnya sembuh, saudara. Sembuh dari sakitnya. Sembuh, setelah sembuh, lupa dengan janjinya. Mau melayani Tuhan, mau setia, lupa, saudara. Nah, saya sebagai pelayan Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, saya merasa terbeban. Saya ingatkan dia, ayo Pak, kita semangat, jangan lupa janjinya. Ayo Pak, kita mendisiplinkan diri, jangan hidup sepakai hidup yang lama, jangan pakai cara hidup yang lama, pakai cara hidup yang baru Pak. Ayo semangat Pak. Tidak mau, saudara. Justru dia marah-marah dengan saya. Oh, kamu tidak usah mengusik hidup saya. Hidup saya sendiri. Hidupmu urus sendiri. Jangan urusi hidup saya. Loh, Pak, kemarin kan Bapak mau minta tolong kepada saya untuk sama-sama bertumbuh. Saya ingatkan lagi, saudara. Saya ingatkan lagi. Ayo Pak, bertumbuh sama-sama. Ayo melayani Tuhan sama-sama. Tidak, saya mau tarik omongan saya semuanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mendisiplinkan diri bukan karena dipaksa oleh orang lain, bukan oleh paksaan kita sebagai hamba Tuhan. Mendisiplinkan diri kembali kepada diri pribadi kita. Kita mau ndak diajar? Kita mau ndak didisiplinkan? Kita mau ndak dibentuk, dibimbing oleh Tuhan? Kalau ndak mau, ndak bisa, saudara. Nggak bisa. Jadi ceritanya, ya kembali lagi pakai cara hidup yang lama. Meskipun dia pernah mengalami pertolongan Tuhan, kalau hidupnya tidak mau diajar, kembali pakai cara hidup yang lama. Jarang ke gereja, tidak mau ibadah, hidup mau-mau gue. Yang penting saya tidak jahatin orang, yang penting saya tidak curangi orang. Meskipun saya tidak ibadah, tidak masalah, hidup saya benar. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup saya, hidup saudara, bukan milik kita lagi. Saya ingatkan, kita tidak bisa semaunya gue, itu tidak bisa. Kita tidak bisa seenaknya dalam hidup ini, tidak bisa. Hidup kita itu sudah ditebus, dan hidup kita bukan milik kita lagi. Hidupmu, hidup saya ini milik Tuhan. Jadi serahkan hidupmu, mau didisiplinkan oleh Tuhan. Kita mau didisiplinkan Tuhan itu dengan hati yang rela. Bukan dengan paksaan, tapi dengan hati kita. Rela betul-betul didisiplinkan oleh Tuhan. Bukan didisiplinkan manusia. Bukan gembala. Tapi kita mau belajar dengan hati yang rela. Dengan kesungguhan hati betul-betul pengen. Tuhan yang membentuk kita. Tuhan yang mengajar kita. Saya percaya ada pemulihan.